orang yang mikir kok gini, sama pada era itu aku yakin kok ketika Emperor keluar, Darkthrone keluar, pasti mereka mikir black metal kok gini sih, padahal harusnya seperti Venom gitu loh. Nah ini Ayo, untuk Sorm sendiri nih referensinya atau kiblatnya itu dari band mana sih sebetulnya? Ya itu kalau dulu si Heldra awal-awal Sorm itu memang dia sukanya dengan dark funeral tapi untuk vokal ya. Dia di area dark funeral. Kalau musik lebih di Belpegor tapi ingin dimix dengan summoning gitu. Susah tau PR-nya tuh. Makanya enggak enak. Jadi gitaris enggak enak. Kalau udah vokalisnya itu aku kepin gini loh, angel gitu. Jadi terus untuk agresivitasnya kita juga terpengaruh sama Behemoth di album Alpotasi itu. Watain nuansa juga banyak, Water of Ain, terus ya banyak, kalau Watain banyak, kita rata-rata suka Watain juga. Itu beberapa Norway sih ada ya kayak kita sempat kepikiran dengerin Immortal ini minim banget tremolo ya. Bener. Black metal berarti nggak harus tremolo gitu kata si Eldra. Iya sih, gimana kalau Sorm juga gitu ya, orang ini dengerin ini black metal tapi nggak perlu terlalu expose tremolo, jadi banyak blocking ya, PR-nya nambah satu. Jadi arahnya seperti itu. Jadi ya sebagian besar itu, cuma kita juga dengerin gamelan gitu ya, dari Jawa, yang dari kayak mungkin kalau Jawa Tengah kita yang Bedoyo, kalau dari yang Bali kita dengerin terus Panjali, terus Rejang kita juga dengerin, terus Jawa Timuran ya kayak Jalan Bodak, di Probolinggo ada yang memang, terus di Madura juga ada yang pakai Sronen, itu juga kita kenong, itu kita dengerin. Jadi kalau di Madura itu kan lebih agak ada Arabiknya gitu. Jadi kita juga masukin itu, yang ada Redeging itu ada notasi Arabiknya, tapi Arabik lebih ke Madura gitu. Seperti itu sih. Lebih kompleks sih, cuma ngobrol-ngobrol kepingin gini akhirnya di brainstorming, ngobrol bareng, akhirnya jadi gini terus jadi gitu. Instrumen yang Mas Etas tadi sebut itu aplikasikan ke gitar ya, gitu gitar, drum. Jadi kalau drum ke yang megang ketukan sama megang temponya, jadi ganjil-ganjilnya kadang ada yang di drum, cuma temponya yang megang double pedalnya. Jadi biar nggak lepas tapi ketukannya ada di atas gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman yang nanya aku tadi ya gamelan atau apa, kok dengerin kok nggak ada, tapi itu di aplikasi. Ya, di notasi, lebih tepatnya dari mulunya. Tapi memang black metal sekarang termulu-mulu ya Mas ya. Kalau Mas Etas ngerasain. Jebakan ini. Pertanyaan jebakan ini. Iya sih. Tapi tetap menikmati. Meski nggak dituning gitu ya. Itu bisa terjadi ketika kita mungkin diundang ke event seduluran ya. Mas main event seduluran, jadi kan enggak perlu musiknya, gitar enggak nyetem enggak apa-apa, mungkin vokalis jadi drummer enggak apa-apa, kan eventnya seduluran, jadi yang penting dulurnya, yang penting datang kan gitu. Meskipun gitaris suara nyutik aku jangan aja. Tapi tadi ngomongin masalah musikalitas, kira ini aku pengen ngomong kayak dari sisi lirik-lirik. Ya. Nah, lirik-lirik ini Sorem terinspirasi dari kayak mitologi atau apa? Kalau mitologi sendiri itu tadi kayak dari Jember, dari Probolinggo, terus dari Nusantara sendiri. Kalau dari kayak ngomongin kayak sejarah-sejarah, ngambil dari arca-arca nggak sih Mas? Kayak band-band Nusantara yang kita kenal kayak Molterite, terus yang kayak Makam gitu. Maka dari situ juga ada. Ya, jadi lebih spesifiknya kan tematik Sorem itu setelah album kedua tentunya ya. Itu memang ke pengulasan Tantra Birawa. Jadi Tantra Birawa itu kalau aku ngomong itu apa ya? Lebih ke dark side-nya Nusantara asli gitu. Dan mungkin diulas lengkapnya ada bisa ditelisik di Serat Calon Arang ya. Terus ada beberapa serat lain, mungkin serat ya
Birawa Tantra atau lain-lain yang literasinya mungkin terkait dengan itu. Jadi itu kenapa di candi-candi kita itu banyak ornamen-ornamen bertari. Itu menjelaskan banget kalau sebenarnya kita ngulasnya ke arah sana gitu. Jadi kalau di Hindu sendiri kan yang dipuja kan banyak Wisnu, banyak. Kalau di India Dewanya. iya dewanya. Kalau di sini di Nusantara itu memang lebih banyak Siwaisme, dan Birawa ini sebenarnya bukan agama, bukan Hinduisme juga. Ini jalan tengah gitu loh. Ideologinya. Iya, ideologinya, way of life-nya lah. Nah, kayak semacam kalau ada kejawen. Diarani kejawen ini apa masuk Islam ya enggak, ya Islam yang berafiliasi dengan kejawen ya maksudnya Islam kejawen. Begitu juga Kristen apa enggak gitu. Lebih ke identitasnya aja, tapi tidak mengurangi esensi utamanya. Tapi seperti itu. Jadi Birawa itu sebenarnya way of life-nya aja. Memang pada era itu memang eranya Hindu Buddha. Akhirnya penyampaian tentang tantra Birawanya itu menggunakan istilah-istilah Hindu Buddha supaya dimengerti oleh masyarakat Hindu Buddha pada saat itu. Sebenarnya seperti itu. Secara lyrical theme ya memang di Birawa sendiri kan ada ritusnya dinamakan Pancamakara Puja ya. Mada, Mamsa, Matsya, Maituna, Mudra. Mudra ini menari sampai kehilangan kesadaran. Apa bedanya sama headbang sih? Iya Mas kan? ngerjain nih Kehilangan kesadaran. Terus itu kalau secara teologis, religiusitas apa bedanya dengan tarian sufinya iya kan? Tarian seperti kita di Nusantara ada seperti itu. Terus Mamsa ini ya yang ngeri makan daging itu tadi, makan daging sama darah itu ada memang di sejarah kita. Bahkan Prabu Kertanegara ketika diserang oleh pasukan gelang-gelang itu ya melakukan ritus itu, makanya hingga ada di beberapa candi yang corak Singasari itu ya menjelaskan tentang Prabu Kertanegara ini sendiri dari Singosari ini pahamnya Tantra Birawa, dia peminum darah. Arca-arcanya kan arca pegang betok, pegang keris dengan cawan yang isinya darah gitu. Terus pegang kepala tengkorak gitu. Lebih ke sana sih kalau tematiknya. Jadi kalau ngomong apa ya, Lucifer enggak ada di candi kita. Iya. Aku mau bilang gitu yo bingung. Jadi kan ya menurutku ya enggak correlate dengan kehidupan folklore yang ada di sekitarku gitu loh. Aku mau ceritain bingung gitu. Osiris enggak ada gitu. Osiris enggak. Mana ya? Yes, akhirnya ya udahlah kita daripada mengada-ngada salju ya enggak ada. Di Probolinggo panas Probolinggo. Iya, ya pegunungan ya ada lah dingin tapi enggak salju terus. Akhirnya yo yang mungkin relate dengan kita ya itu temanya folklore-nya itu ya mungkin kita kemas lebih seksi aja sih secara black metal gitu. Begitu juga ada yang benar-benar ngangkat Tantra Birawa juga si Jiwo. Lirik-liriknya makanya mereka itu ya kita ngikuti mereka. Saya terutama beberapa rilisan mereka ya saya punya tak dengerin, terus ya lirik-liriknya tak baca. Ya asik sih itu menurutku malah tema-tema yang Indonesia banget. Ya, Indonesia dan tentunya black metal banget ya. Iya. Soalnya ya kita tahunya kan budaya-budaya di Indonesia kan kalau orang awam ya ngomongnya yang terang-terangnya ya ternyata ya banyak kok yang gelap-gelap dan bisa dijadikan tema untuk band-band black metal. Tentunya Sorem ini teman-teman ya. Tapi kalau black metal ngangkat unsur-unsur Nusantara itu ada nggak mas sisi lain? Ini kan black metal harus ngambil sisi mistisnya, sisi gelapnya. Kalau sisi yang lebih gitu, ibi. Ibi. Kayak lebih kebatinan ya, harus diterjemahkan. Lebih apa ya? Kayak berwarna. Enggak. Yang lebih terang ke masa-masa kejayaan atau lebih kemanusiaan lah.
Yang tadi Mas Setas kan cerita kan mistis-mistis terus Iya, gitu. yang kayak sisi gelapnya lah. Ya mungkin lebih apa ya, lebih kompatibel di genre lain ya. Hmm. Karena namanya black metal sendiri masa Itu. gimana? Iya, makanya ya aduh enggak usah bahas lirik lah. Ada sih beberapa teman, "Mas, ini black metal kok liriknya gini." Ya terserah bandnya lah. Tapi kalau menurutku kan black metal itu ya gelap gitu loh. Entah itu dark side-nya humanity, pokoknya tentang gelap, entah itu secara alam, entah secara teologikal atau filosofi atau apa ya, yang jelas gelap. Kayak Dark Throne sendiri, dia mungkin nggak gelap secara filosofikal tapi secara alam ya, karena di Transylvania dan Hunger ada sih beberapa Dark Throne yang memang arahnya ke sana. Tapi apa ya, nek black metal terang ini, aku ya bingung. Ini nambah pikiran, nambah pikiran ini. Mungkin apa ya, mengangkat cerita percintaan di zaman-zaman dulu di ya, Ramasita tuh sini nggak sih Mas cerita? Itu Roro Jonggrang. Ya, itu folklore. Roro Jonggrang itu folklore. Roro Jonggrang kan kudu nggak seribu candi le kan kan kakak di bojoku. Nah, itu kan bisa Mas. Ya, bisa itu Mungkin black kalau metal. mau ngangkat Ramasinta ya, mungkin yang diekspos akhirnya Rawananya. Rawana kan raksasa. Oh iya ya. Rawana kan Birawa, raksasa itu Birawa gitu. Jadi mungkin dari sisi Rawananya, dari sisi ada sih lagu kita mengulas tentang Kumbakarna ada. Jadi Kumbakarna itu disebut apa ya? Raksasa Sujiwaneh. Itu aneh itu. Itu dari 4 anaknya Arsi Wisrawa itu Rahwana, Kumbakarna, terus Arimbi sama Wibisana ini memang punya watak beda-beda. Yang pertama itu wataknya ngiwo, wataknya jelek, wujudnya jelek. Sejarah yang kedua Kumbakarna itu wajahnya jelek, hatinya bagus. Yang ketiga ini wajahnya cantik, hatinya jelek. Yang Wibisana ini wajahnya bagus, wataknya bagus. Sudah menyerupai manusia. Makanya di perang Ramasinta kan anak yang keempat ini Wibisana lebih berpihak kepada Rama. Gitu. Cuma memang kalau apa ya, bukan membenarkan yang kiri, tapi memang dalam black metal itu kita mengeluarkan hasrat itu dalam hal yang benar loh, dalam hal berkarya. Timbangi ngeplaki wong kan salah ya, makanya hasrat amarahnya dimasukkan di dalam musik gitu loh. Karena kita sebagai seniman. Nah, Rahwana ini sendiri nek dikatakan salah ya enggak salah. Jadi Rahwana itu kan terhadap Sinta itu akhirnya tidak mencintai Sintanya, tidak mencintai wujud, tapi dia mencintai ruhnya. Walaupun dia sudah berinkarnasi beberapa kali, makanya nek ketika didebat sama si Rama, aku kira salah. Aku ini enggak minta perasaanku ini tumbuh megah atas ini kinarikane Gusti seperti itu. Dan Rahwana juga ya akhirnya beringas sampai membabi buta. Ya atas dasar itu, mungkin percintanya dari sisi yang itu mungkin. Ya cukup black metal juga ya. Wih, ini menarik ya kita ngobrol sama Mas Setas ini kayak apa ya, perpustakaan zaman dulu. Guru sejarah black metal. Jadi kalian bisa tahu akhirnya ini loh ada yang true Indonesia black metal. Jadi bisa dikatakan kayak ya itu kayak sejarah-sejarah dari Nusantara sendiri itu ya cukup gelap juga dan bisa dijadikan tema untuk band-band black metal bisa bilang ya. Band gotik ngangkat gitu nggak bisa. Mungkin dari sisi Sintanya ya. Feminim. Bisa aja sih. Ayo apa menarik? Mas Raja ada pertanyaan lagi? Iya. Ini mengangkat kisah yang kemarin ya. Nah, apa tanya aja. Kalau untuk Mas Sita sendiri tentang Animal Abuse ya, itu menurut Mas Sita sendiri gimana? Apakah untuk generasi selanjutnya nih harus diadakan atau harus ditiadakan? Ya kalau menurutku kalau sudah ranahnya ke sana sih nggak asik sih menurutku, udah nggak asik. Fokusnya udah nggak asik gitu. Apa ya, lebih
Ya itu sih fokus sama musikalitas aja sih. Pertanyaannya itu kan saya melihat gitu tuh mikir apa nggak pede sih kamu main musikmu aja sih, nggak perlu kayak gitu gitu. Kalau memang kamu nggak pede ya udah harusnya kan ngeksplor lebih dalam atau bikin lagu yang menurut kalian eh, tumbuh lebih bagus daripada melakukan gimmick-gimmick yang menurutku nggak relate terus malah imbasnya itu lebih luas. Black metal Indonesia itu lebih black metal loh dari Norway loh. Mayhem aja nggak pakai kayak gitu loh. Iya. Mayhem itu cuma pakai kepala babi itu pun yang sudah dibakar. Mati, Sudah, ya. iya sudah mati, nggak yang hidup itu. Akhirnya kan gitu bahayanya ke skena secara luas. Ya susah ya orang-orang seperti itu menurutku ya perlu dirangkul sih, perlu kalau kita langsung bully ya itu every expert start from beginner Kak. Semua orang yang ahli awalnya juga pasti nggak tahu lah. Mungkin melalui Noisy ini kalian bisa merangkul, bisa tali asih. Rangkul. Loh kan. Ini jancuk. Oh langsung goblok mikir Ya, Melu-melu lah. teman-teman semua yang di sana ya yang ngusung genre black metal ya masih Animal Abuse ya. Itu kalau bisa sih dihentikan segera mungkin ya karena sudah wis gak zamane wis Andre. Ya. Wis gak ngono-ngono iku wis gak zamane. Ya iki wis urip tahun 2004 bahkan mari ngene iki tahun 2005 dan seterusnya ngono. Nah iso wis lerenono karena hewan itu balik lagi ke channel yang kemarin. Hewan itu bakalan ada hukumnya juga itu. Betul. Kasihan hewan-hewan apalagi kayak kelinci dan sebagainya itu. Nah iso apa iku koyo ngono ritual kok ngono iku hewan sing wis mati loh berarti. Mbok iku wis sudah disembelih atau gimana itu. Lah iso sih dalam bentuk tusukan sate, Mas. Nah, aku suwen aneh. Sate kelinci suka. Setidaknya tidak menyiksa. Itu meskipun berbentuk kepala babi, kepala kerbau itu gak masalah sih. Ya lebih tepatnya sing lebih enak manis, sing wis bakaran maneh iku enak iku wisan iku. Dipakekno nang ngene penonton-penontonne sing ebeng ngono ya. Wah, enak wis sing. Dan iki gak menyangkut band sing wis nglakoni kok ngono aku gak menyangkut iku, cuman aku menyangkuti untuk band penerusi ojo dilakoni maneh kok. Ya ojo diterusno kok ngono iku. Apik wisan iku. Mungkin karena terinspirasi cerita itu tadi Mas yang pakai darah musuhnya atau apa. Oh, enggak ono musuh kuwi. Pakai kelinci. Darah kelinci. Ya mungkin kita asumsikan paling mungkin ya lebih akurat kalau tanya ke YBS langsung gitu. Jadi kita mau angen-angen yuk ternyata menurut yang bersangkutan nggak gitu kan. Kita nggak tahu gitu loh. Makanya yo cuma sangat disayangkan banget nek sahabat melakukan hal seperti itu gitu. Dampaknya luas sih, luas. Akhirnya yang kena bisa meluas. Ya takutnya juga ke anak-anak muda yang ya itu baru ngeband ngomong aku pencakan nggak band kok ini ae. Iki sangar iki rek mangan iki kewan iki sangar aku gak band kok ini bisa. Ya iku wis gak banget lek Kak. Wis tidak zamane sadar. Mas Etos menghadapi problematik antara black metal crosspin gak crosspin ini gimana? Nah, soalnya kan dari banyak sih kayak band-band pelaku terutama atmosferik ya. Gitu enggak banyak yang pakai crosspin ya, ada yang pakai musik kayak Ultar itu kan pakai crosspin dan ada yang enggak pakai. Itu tanggapannya gimana, Mas? Asik-asik aja sih. Emperor nggak pakai crosspin ya. Ayo iku Emperor iku wisan gak gawe. Aku itu salah satu influenceku juga. Dan ngomong-ngomong juga Mas Etas juga suka Nagelfar gak crosspinan. Nagelfar ya betul. Iku seneng aku band Bu. Sing penting kualitas. Iya ya penyampaian pesannya juga ya itu sih aku memang kadang dengerin dulu. Mungkin era-era aku ya. Dulu nggak era YouTube yang sudah ada visualnya. Era aku kaset tak dengerin. Wah enak ini. Tak kepoin, cari majalahnya, cari apa. Kalaupun nanti pada akhirnya awal-awal Emperor pakai crosspin ini. Tapi aku ketika kepo mereka itu udah ada pakai crosspin. Cuma yo sih gak apa-apa musiknya apik. Pikir gue gitu. Kalau gitu apa berarti aku tak crosspinan dulu.
Soalnya abad diwawancara Kurspenan. Apa gitu. Tapi dagel. Tapi dagel. Boleh kayak iki lah dekup lah. Kuburan. Iya, memang menghadapi itu juga ya Mas. Black metal selalu di ini sama kuburan band. Musisi black metal ini gimana Mas? Ya, gak apa-apa sih. Malah terus hari malah bantu promosiin black metal sih menurutku. Iya kan? Kok kuburan. Soram ini personelnya 4, dikira Punakawan kok. Iya sama adekku. Punakawan masuk. Duduk deh black metal ini. Ada adekku kecil itu ya. Iki Punakawan duduk. Oh, Punakawan jundet sih. musuhnya Punakawan aja. Iya soalnya pakai batik, pakai hitam-hitam ya. Diarani Punakawan karena adekku. Dan sebenarnya lho dan. Asik-asik aja sih black metal tanpa chorus. Ya, yang penting musiknya. Lagi-lagi ke musikalitas. Kalau aku sih, kalau yang lain silakan berpendapat lah. Kalau aku sih nggak masalah. Mortality Bandung kan dengerin. Ya sih, asik juga. Nggak cosplay. Kasedan nggak cosplay. Menurutku asik-asik aja sih. Apapun kostumnya, apapun tentang personilnya yang penting kan kualitas bandnya. Kadang kita terjebak di sana. Memang apa ya? Black metal itu seksi loh, Mas. Maksudnya gini. Black metal itu menurut jenengan sudah ya gantian aku sing tadi podcast. Black metal ini harus pakai scream nggak? Pakai scream. Iya. Mas Raja dulu. Mas Raja. Ya. Sorry ya, ini band tak baca gitu. Aku yang jadi hostnya ini sekarang. Gimana Black metal harus pakai scream nggak? Harus pakai atau growl atau gimana gitu? Oke sih. Harus ya. Kalau aku tergantung tone nih. Tergantung tone. Kalau tone memang mendukung gak enak gawe scream, aku tuh pakai scream Mas. Lah aku. Nek gawe growl karo scream ya. Soalnya ada aku ono band sing gak gawe scream, vokal wedok, more cream. More cream kan vokal wedok. Jangan gawe scream. Jangan berpot. Tergantung tone nih ya. Kalau aku sih nggak harus Mas. Nggak harus scream. Mau tiru konco. Enaknya zaman terakhir gitu. Jadi gini, buat time Teroton dari awal sampai akhir clean. Batori clean. Jadi apa ya? Jadi itu kenapa aku ngomong black metal itu seksi. Wajahnya itu ada banyak. Dan kita nggak bisa bilang ini bukan black metal, ini black metal. Emang kita siapa? Polisi skena? Ya enggak kan? Maksudku enggak. Kita juga enggak punya stempel validasinya. Wah, kalau mau tak validasi Indonesian black metal harus lewat aku. Ya enggak. Makanya apa ya? Banyak sih yang seperti itu. Yang aku dengerin explore di luar. Iya. Berarti memang fokus utamanya itu di tematik sebenarnya black metal itu. Ya tergantung dari musisi yang ngecapit dek opo ya iku black metal kan. Iya. Ya dhewe sih apa ku semelak berdo ini kan. Itu ya apa ku album Edelweiss itu kan. Edelweiss ya. Ono lagu single Edelweiss ya. Tapi kan masih black metal ya. Walaupun kata posting handal kita katanya black keys yo. Nandi ojo Di Vivon Abigail William. Nah, itu black keys. Itu malah enggak pakai cosplay juga. Oke, ini sertifikat Noisik saya balikan. Noisik saya balikan. Ada pertanyaan lain? Sisi Noisik itu kalau hari ini. Udah Probolinggo. Ya gak apa-apa Mas sandulin nak ono. Coba mampir bagi Pengen sedang hati. Oh iya Mas, mungkin ada titipan ya dari teman-teman juga ya sing penikmat musik Soren. Bedanya Black Note sama Black Death, Mas. Nah, sampai ada kemarin kita juga. Aku lihat di beberapa forum luar negeri juga sebenarnya sama sih. Itu cuma penamaan aja sih. Aku lihat gitu ya. Di luar ya sama sih. Behemoth tadi bully kok. Iya, enggak true. Tapi ya penjualan mereka yo sangar, progresnya sangar ya memang. Ya, bahkan ironisnya gini. Aku lihat di forum-forum luar negeri itu yang bully band-band Behemoth entah Cradle entah apa. Mereka itu bahkan enggak manggung dan masih manggung di panggung-panggung yang gitu-gitu aja. Sedangkan Behemoth tetap di top level panggung gitu. Itu kan ironis kan? Nah, benar.
apa ya sing ngece iki ya pancen ngono-ngono wae ya komentator tidak menciptakan gol itu tadi gitu. Miris gitu. Enggak cuma di Indonesia aja kok itu. Ya luar negeri Mas. Teratur-teratur ya. Nah, kalau ngomongin masalah true Mas, kan dulu kan pernah di Indonesia ini sempet dicap kita ini poser gitu loh. Dan yang kalau black metal yang asli ya di Norway sana, di Ya. Eropa sana lah. Tanggapan dari Mas Eta sendiri kalau dikatain seperti itu gimana Mas? Sama orang luar negeri loh ya, Iya. bukan sama orang kita. Bener. Karena adalah circle-nya Norwegia itu bilang black metal is just for white people. Hanya untuk orang kulit putih. Ya, rasis kan. Ya kita nggak ada lah, nanti cari aja literasinya, nanti di internet keluar kok itu. Pilihannya adalah kita harus menjadi followernya true Norwegia, apa kita mau bikin wave sendiri. Itu kenapa Prancis black metal mereka sudah mulai anti terhadap Norway. Norway kan. Ada beberapa yang anti Norway. Bahkan konon ini gosipnya bahkan di section pertama kali muncul mereka ya anti Norway. Bukan anti Norway, lebih anti kosmiknya di section ini aku nggak pin melu-melu rootmu gitu loh. Ya soalnya si JDW memang. Nah, seperti itu. Jadi ya apa ya, kalau memang ya kita harus terima gimana pun yang menciptakan label true black metal adalah Norway dan itu produknya Norway. Jadi kalau kita masih menggunakan validasinya Norway ya silakan, tapi ujung-ujungnya ya dilihat kamu siapa, rasmu mana gitu. Bahkan seperti itu. Walaupun nggak semua orang Norway mungkin gitu ya. Cuma yang berstatement seperti itu orang Norway gitu. Salah satu pentolannya Norway. Akhirnya kita ya pilihannya itu. Mungkin kita kayak Tengger Kalvari yang dari Mongol. Mereka menciptakan wave sendiri. Jadi kita nggak ikut ikut validasinya Norway lebih. Makanya aku berusaha ya wes orgasmeku di sini, sorem di sini. Aku nggak ikut validasimu. Aku ya cuma pas itu karena ada beberapa pertanyaan yang begitu banyak, tak ikutin validasi sih, kompilasi sama rilisan sana, ternyata di sana diterima. Dan kita bahkan di review bagus, berarti ya wis ya aku wis lulus validasimu ya gitu. Akhirnya kita juga punya benchmark seperti itu. Ya wis sorem kayaknya identitasnya di sini aja deh gitu. Jadi bukan bikin wave ya, kita lebih menekankan wave itu. Yang sebelumnya sebenarnya udah ada ya, kayak mistis itu udah ada, Jiwo, Makam, udah ada yang bermain di area Nusantara itu sendiri, Jawa, khususnya Jawa, tapi ya termasuk bagian dari Nusantara ya. Gitu. Apa sekarang Indonesian black metal sudah saatnya Mas harus menekankan wave-nya sendiri? Harusnya iya. Harusnya iya sih. Menariknya itu karena kan kita tuh di Asia Tenggara masa metal paling besar. Kita tuh sampai kapan kita jadi konsumsi terus, pengkonsumtif terus gitu. Harus saatnya kita dikonsumsi. Ya soalnya kita juga tadi kan ngobrol-ngobrol sama temen ya. Katanya memang skena-skena di negara tetangga ya, itu katanya ya ajunya di Indonesia. Ya, Dan bahkan perkembangannya pun kayak apa-apa aja masih di Indonesia gitu loh. Jadi kan bisa dibilang ke Indonesia ini jembatannya bagi Asia Tenggara, kalau bisa Asia sendiri gitu. Makanya sebenarnya kalau kita bisa independen pede gitu ya dengan oh ini budaya kita, ini musik kita. Kita itu nggak butuh validasi luar, kita bikin band sendiri, didengerin sendiri sama Indonesia yang rakyatnya begitu besar dan sehat, beli merchandise, beli CD, beli apapun. Itu kita udah punya dunia kecil sendiri sebenarnya, ekosistemnya sendiri gitu. Jadi kita ini bisa bilang kayak produksinya atau bisa bilang kita nih produksi ke Asia gitu ya. Jadi bisa-bisa kan kita pertama bener Asia ya. Siapa tahu di Eropa sana kan sudah mengkonsumsi musik-musik dari band-band kita gitu loh ya. Mungkin juga ada orang Eropa yang penasaran dengan musik kita Indonesia. Pas beli pas dengerin loh sama aja Norwegia. Kayak dengerin Cetonic kan dengerin. Oh Cetonic ya. Oh ini karakternya sana loh ini. Terus kayak dengerin ya Tengger Kalvari itu loh ini Mongol banget loh ini kayak gitu. Itu kan nilai plus gitu loh. Jadi kita bisa yang mungkin ya dari koleksi kita saben ada rilisan Nuclear Blast, rilisan label-label lokal atau beli yang areanya bermain di sana terus. Kalau ada pembeda ini wah asik ya. Jadi kan
enggak melulu harus gitu, terus enggak ikut validasinya luar, terus kita ya itulah tadi berdaulat secara musikal, secara identitas. Penting itu. Iya. Kayaknya cukup ya, Nah, menarik. Tapi yo lah dilanjut ya sampai suwi. iya. Tapi oleh narasumber black metal ini. Metal sih yang kayak perpustakaan ya bisa bilang. Mungkin lah kalau narasumbernya band hardcore 15 menit lah. Berhubung black metal gitu. Apa kan itu step tau. Black metal gak tuh step. Ono sih. Iya, no, beda teman kita juga. Terus stamp itu kayak apa ya, Mas, di kalau nganu kan headbang. Katanya real metal itu tuh headbang, bukan two step. Step itu kayak apa ya sih? Dance kayak dance. Model kayak Violent dance. kayak ADW ku nang ndi nang kode itu. Iya. Ah, iya makanya Tiga itu step. Atau malah black metal collab sama ngereok. Nah, Oh, Nyakar-nyakar. Orang ngaku. Langsung ngereok. Bahaya. pokoknya secara tema masuk ya, real bisa black metal ya. bukan ngereok sih. Mas. Aduh, tapi itu ya mungkin pintu masuknya budaya ada banyak ya, ada yang melalui Banyak. suka gitu, ada ya masing-masing lah. Tapi menurutku ya no comment lah. Ya mungkin itu cara dia masuk ke budaya, suatu saat kan bakal ya itu mungkin awalnya beginner terus jadi expert ya. Mungkin ya secara sadar mungkin akan malu-malu sendiri lah, dan jejak rekamnya sendiri mungkin. Bukan ngereok, kesurupan black metal. Ya mungkin untuk ke depannya tahun-tahun berikutnya mungkin ada unsur-unsur kayak kesurupan dan sebagainya itu Oh, Mas. mungkin pasti ada. Oh, Mas. Oh, Mas. Kalau mungkin lebih bisa bisa menikmati kalau itu bisa diaplikasikan di lirik ya. Terus orang itu akhirnya kan membaca tulisan itu sama dengan membaca buku. Setiap imajinasinya orang-orang beda-beda dan yang membatasi adalah masing-masing imajinasinya. Itu bisa lihat loh kalau dia bisa menuangkan itu dalam kasus sastraan yang baik, terus dalam analogi metafora yang baik malah sangar loh. Orang luar loh, kenapa ya kok bisa kesurupan gini ya kan? Orang luar mungkin rata-rata sains loh. Selain kita kan punya budaya yang kenapa ya? Ngomong barat gak tahu kesurupan tuh. Makanya pas mau betok aja. Mereka bebas kayak di sini nggak nyaman kayak. Pamit sih. Ngoyo nyeluk kula nuwun ya ngoyo. Udah bebas ya. Pas yo ngoyo gak ngoyo Ya mungkin ini jadi terakhir lah ya. Terakhir podcast. Lagi podcast lah. Aku katanya Ini buyar kayaknya. Ya terakhir lah Mas untuk Mas Etas. Mungkin ada motivasi lah atau pesan-pesan buat teman-teman adik-adik yang baru mau memulai ngeband black metal. Ya. Entah apa itu genrenya. Wah, ini pesan-pesan ya bermusik pada fokus ya fokus itu sih menurutku. Jadi fokus pada tujuanmu apa dan alkos ya harus capai itu bagaimanapun caranya. Namanya kerikil pasti di tengah jalan ada lah. Kadang waktu besar ada, cuma kita kan bangsa Nusantara, waktu gede tak kayak candi. Apa jadi no halangan gitu loh. Jadi seperti itu sih. nek saranku sih ngono. Tapi awake kabeh sing ngateni apa tuh ngeband black metal. Wis gak usah wis. Mending mondok ngaji yo salat wis. Iku sing genah iku wis. Soale bangun band black metal ku wangel rek, temen lho. Wangel. Mending wis ngaji yo salat wis. Wis iku sing pasti. Pokoknya sedang rilis album ngono. Sing band black metal dari rilis album, band iku dikenakno, lagu-lagune dienakno pisan. Band akeh sing penikmat iku lebih menyukai band durung kabeh. Wis iku tak sih. Terakhir apa Black untuk Mas Etas? Wis sudah semua sih. Yo. Ya semua. Aku ya wis terakhir. Tapi terakhir lagi masih kapan Terakhir. ada nggak Sorem main atau perform di Tour, luar Pulau Jawa? Untuk sementara belum sih. Kalimantan. Paling dekat ya ini sih
besok di Malang ini ya yang impian. Oh, yang Bang Tanggal- turnya Impayeti Ya, ya. tanggal 17 itu. Monggo kalau mau datang rame-rame ke sana. Mungkin kalau untuk jadwal tur lagi belum kepikiran. Kita juga belum ngobrol sama Mas Eki juga sama yang lain. Sibukan yang lain juga. Maklum kita sudah berkeluarga semua. Iya. Menyesuaikan dengan jadwal masing-masing itu yang kadang memang agak susah gitu. Ya, teman-teman ya. Tanggal berapa Mas? Yang Malang? Tanggal 17. Tanggal 17 November ya. Di MCC Bagi Malang. anak-anak Jawa Timur khususnya anak Malang ya. Sorem bakal main di sana ya. Wis rame-rame buntung. Ya, soalnya tuku tiket ojo bobol Iya. ya. Wis gak jamane bobol rek, yo. Wis gak jamane san tuku tiket, support lah yo. Heeh. Band lokal Indonesia ngono lho. Yang penting aja mangan kelinci. Mateng enggak apa-apa. Dono pas mateng kan sate ya. Soalnya aku gak berdukur nak batu. Ono sate kelinci. Ya. Aja tuh benau. Ya wis Tah. tutup. Tutup. Oma. Wis mari. Mari ya. Kita dulu ya podcast BN kali ini ya. Jangan lupa komen-komen bagi kalian teman-teman yang pengen komen dan pengen ya tanya-tanya apa keresahan apa bagi kalian yang pengen diutarakan ke BNN ini ya. Bener, bagi iki tambahan tok ya. Bagi band-band di seluruh Indonesia terutama ya omane Jawa Timur, Jawa Tengah dan sebagainya. Sing pengen melu podcast BNN langsung aja komen gak apa-apa. Mas, bandku aku pengen melu podcast sampean, wis monggo gak apa-apa. Kita terbuka. Tapi kudu kebal roasting ya. Bener iku. Tapi kudu enak musik. Gak mau tuning buat mulu terus. Podcast. Si komen-komen monggo rek, komen-komen yo gak apa-apa meskipun pro kontra karo band tersebut gak apa-apa. Dan juga makasih juga buat Mas Etas dan anak-anak Sorem lainnya sudah mau direpoti ya. Dijak melekan nambah arek noisik ya. Nyatane pindah kan. Jiwa muda menyala nang ini. Untuk teman-teman setelah lihat podcast ini terus penasaran beli albumnya Sorem, masih ada masih mungkin ya Mas? Iya, kontak labelnya langsung aja. Iya. Mungkin penasaran ke podcast. Dan tertarik dengan konsep-konsepnya yang disajikan ya. Dan juga di platform streaming ada Mas ya? Ada. Itu Spotify blablabla. Ketik aja Sorem gitu ya, pasti ada kok. Untuk sosial medianya ada juga sih pastinya. Iya. Sosial media Instagram yang official, Instagram, YouTube, Facebook. Ya, nanti dicantumkan di deskripsi ya teman-teman ya. Dan follow cok. Ya, cok. Aja di blog to. Langsung follow-an Rai. Biar. Terima kasih. Terima kasih. Ada siapa? Saya Raja Bulet Dan Black Ajas. Senyum mistis. Ada Mas Etas Sorem. Drakul. Ya. Terima kasih Mas Etas. Sampai Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ciao.